Pada video sebelumnya, kita sudah membuat bagian navigasi atau navbar. Nah, pada video kali ini, kita akan membuat bagian header. Langkah pertama, pastikan sudah mendownload gambar dan icon yang sudah disediakan. Nah, bagi yang lupa, gambar dan icon ini bisa di-download pada link di deskripsi. Oke, sekarang kita buat bagian headernya. Kemudian kita buat dua buah. Pertama kita buat dulu satu kontainer ya. Kontainer. Kemudian di dalamnya ada sebuah baris yang terdiri dari kolomnya sebesar 5. Nah, jadi di bagian header ini nanti akan ada dua buah kontainer ya. Kemudian akan ada di dalam kontainer yang pertama ada sebuah baris dan sebuah kolom yang beris sebesar 5. Nah, ini masalah kontainer row dan kolom ini bisa dibaca di dokumentasi dari Bootstrap-nya sendiri. Jadi di Bootstrap itu sudah disediakan untuk layoutingnya. Jumlah kolom yang disediakan oleh Bootstrap ini ada 12 ya. Kalau kurang jelas di Bootstrap, kita bisa buka di W3 School. Klik saja Bootstrap 5. Nah, ini adalah grid system yang ada di Bootstrap 5. Jadi total semuanya itu adalah 12. Kita bisa buat 48, 66 atau 11. Nah, di sini kita pakai yang 5 saja. Kemudian di dalam sini kalau berdasarkan desain, ya kita lihat lagi desain kita. Nah, di bagian header yang pertama ini, ya di sini ada sebuah teks besar, kemudian paragraf, heading 1, paragraf, kemudian ada dua buah button. Oke, kita coba buat yang ini dulu ya. Ini di dalam yang kolom yang tadi. Pertama kita buat dulu H1. Now we develop, we deliver. Kemudian ada sebuah paragraf. Ini buat saja menggunakan lorem. Panjangan 25 saja. Kemudian ada dua buah button. Kita buat pakai A saja. Duplikat, shift alt tanda panah ke bawah. Oke,
Nah, sekarang coba kita jalankan dulu open with live server. Nah, di sini sudah muncul ya teksnya. Sekarang coba kita sesuaikan lagi dengan desain kita. Nah, ini kita kasih background dulu ya. Oke, kita kasih background di sini. Kita kasih background di bagian CSS ya. Background image, URL-nya tekan Ctrl spasi ke folder aset, img, kemudian bg header. Nah, di sini kita kasih tinggi dari headernya sendiri yaitu 750 pixel. Kemudian backgroundnya kelompokkan background ya. Background size-nya adalah cover, jadi menutupi semuanya. Kita lihat lagi. Oke, sudah muncul ya. Nah, kalau kita perhatikan ini teksnya adalah putih. Di Bootstrap 5 sendiri itu sudah disediakan ada kelas text select ya. Coba kita kasih kelas text select-nya ke heading 1, H1-nya dan P paragraf ya. Kelas text select. Kita copy aja. Kita lihat hasilnya. Ada yang salah. Kurang ini. Ctrl S. Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya ini kan kita bisa lihat sendiri ya. Ini masih agak sulit terbaca. Ya, agak sulit terbaca bagian teksnya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Kalau dilihat seperti ini gambarnya agak sedikit gelap karena ada seperti penutup di bagian backgroundnya ini, sebuah linear gradient. Jadi kita tambahkan di sini. Saya enter dulu biar mudah dibaca. Linear gradient dari atas ke bawah. Warnanya kita pakai warna hitam dengan opacity sebesar 80%. Ke warna, sebenarnya ini hitam juga ya, 00, cuman opacity-nya kita buat 0%. Ctrl S. Kita lihat lagi. Ya, sudah lebih mudah dibaca ya. Selanjutnya kita bisa lihat sendiri di sini. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini bagian headernya ini tidak sama seperti di desain ya. Di desain navnya ini berada tepat di atas dari header. Navnya ini ada di atas header. Jadi caranya coba kita balik ke header, kita buat margin topnya itu minus 100 pixel. Oke ya, sudah ya. Nah, kemudian muncul masalah baru.
bagian headingnya itu terlalu ke atas ya, jadi kita turunin lagi ke bawah. Itu kita buat aja kelas baru lagi. Kita buat kelas baru di sini. Berarti kan ini di H1 ya. Kita buat kelas line. Margin topnya itu sebesar 250 pixel. Kemudian sekalian fontnya gitu kita ganti font size, kita ganti 70 pixel. Coba kita cek, Ctrl S jangan lupa. Oh ya, ada yang terlewatkan. Ini belum karena kita nggak kasih di sini. Kelasnya belum kita masukkan di bagian HTML-nya. Simpan. Oke, sudah ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat kan ini juga belum sama kayak di sini ya. Agak masuk sedikit ya. Oke, caranya kita bisa pakai kelasnya si Bootstrap sendiri, yaitu pakai marginnya kita tambahin 5, margin sebelah kiri. Ya sudah ya. Oke, kemudian selanjutnya ini button ya. Oke, ini kita kasih kelas di sini, kelas button. Yang pertama kita bisa pakai button primary yang tadi. Coba kita cek dulu. Oke, sudah ya. Kita kecilin lagi pakai btn sm. Oke. Nah, untuk kontak asnya ini kita pakai btn juga. Coba dulu. Muncul nggak ya? Tetap harus ada btn-nya ya. Btn primary-nya, tambahin btn primary-nya. Nah, jadi sama ya. Nggak apa-apa. Kita tambahkan margin sebelah kiri sebesar 5 biar agak jarang. Oke, kemudian kita rubah ini dulu. Caranya kita buat kelas baru di sini. Kita kasih nama btn baru. Nah, di btn baru ini tadi kita maunya background colornya yaitu putih. Border colornya putih. Kemudian warnanya oh salah, maaf, ini bukan putih, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Ini kalau kita lihat lagi di sini ya, ini transparan ya.
Ini transparan, berarti untuk background colornya kita nggak bisa pakai warna seperti ini. Kita pakainya RGBA. Nah, ini warnanya sebenarnya warna hitam, cuma dengan alpha 0 jadi transparan. Kemudian warna teksnya tadi putih, warna teksnya putih. Kemudian untuk bayangan dari teks dari button itu sendiri kita tiadakan. Oke, sekarang coba kita tambahin di sini ya, BTN baru. Kita lihat. Oke. Nah, ketika di hover, saya maunya ini berubah menjadi warna oranye. Warna teksnya berubah jadi warna putih. Kemudian bordernya jadi warna oranye. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian ini, kalau saya bilang biasanya info panelnya, tapi ini bagian di dalam header ya. Kita coba buat. Pertama, kembali ke VS Code-nya. Kemudian kita tambahkan, ini kita lipat dulu. Berarti di sini ya. Kali ini kita tambahkan sebuah kontainer. Kemudian ada sebuah row. Di dalam row ada sebuah kolom. Oke. Nah, kontainernya ini kita kasih MT5, yaitu margin topnya 5 supaya dia agak turun ke bawah. Kemudian kita kasih PX4. Ini PX ini adalah padding dari kontainer sendiri itu sebesar 4. Kemudian kita tambahkan gutter ya biar berjarak, GX di bagian barisnya itu sebesar 5. Oke, untuk masing-masing kolomnya. Kemudian di dalam sini itu ada 3 buah komponen. Yang pertama adalah IMG-nya aset, kemudian kita bisa dari icon, kemudian pilih yang star yang pertama. Kemudian selanjutnya ada kelas lagi di sini ya, kelas MS2 ya. Ini untuk teksnya ada H5 di sini. Kemudian ada paragraf. Tiga aja, lorem 3. Oke, kemudian kita buat sebuah kelas baru namanya header icon. Di sini
untuk header iconnya kita kasih widthnya itu 50 pixel, height-nya juga 50 pixel. Class header icon digunakan untuk yang IMG ya, kelas supaya dia tidak terlalu besar. Header icon, jadi ukuran gambarnya sendiri nanti sebesar 50 pixel kali 50 pixel. Kita lihat. Oke. Ya ini dia ya. Nah, cuman ini kan masih munculnya ke bawah ya. Oke. Sekarang kita kasih class card di sini. Ya. Kemudian kita modifikasi class cardnya. Yang pertama adalah display, yaitu kita ubah ke X. Kemudian X directionnya itu kita rubah menjadi row. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Background color kita kasih RGBA dengan warna transparan. Kemudian border colornya itu kita kasih warna putih. Simpan, kita simpan. Ya ini dia ya. Nah, kita nggak mau ada border kiri, kanan, dan atas ini, jadi kita hilangkan juga. Cuman selanjutnya kita nggak mau ada lengkungan-lengkungan ini, jadi ini bawaan dari si bootstrapnya sendiri ya. Ini kita hilangkan dulu. Caranya yang pertama, untuk menghilangkan bagian atas border top itu kita kasih 0 pixel. Kemudian yang sebelah kiri berarti border left itu kita kasih 0 pixel juga. Kemudian sebelah kanan berarti border right itu 0 pixel juga. Kemudian supaya tidak ada lengkungannya, border radiusnya itu kita kasih 0. Oke. Kemudian untuk teksnya sendiri biar berwarna putih kita kasih color white. Kita simpan. Oke, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita duplikat. Kita duplikat dulu ini call card yang ini. Nah, jadi bagian yang call cardnya yang kita duplikat. Oke, Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya. Oke ya. Kemudian coba kita tambahkan ini margin left. Margin sebelah kiri di bagian card. Margin leftnya sebesar 50 pixel. Oke, sudah ya. Selanjutnya tinggal kita rubah icon dan ininya, icon dan H5-nya sesuai dengan di desain. Kita rubah sesuai dengan di desain. Oke. Yang ini cloud storage. Kemudian ikonnya itu selanjutnya
Ini ikonnya search, teksnya strategi. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, sudah berubah ya. Nah, untuk ini coba perhatikan navbarnya ini waktu kita scroll ke bawah juga ikut naik ke atas waktu kita scroll ke bawah. Nah, itu kita nggak mau seperti itu. Caranya bagaimana? Kita tambahkan kelas baru di bagian navbarnya, yaitu kelas fix top. Ya, di sini kita tambahkan fix top. Kita cek lagi. Untuk sementara cukup seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.